Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wawan Gunawan, SPD MPD, dan yang terhormat teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, saya Dila Ovi Elia dengan NIM 195200024. Lalu perkenalkan teman saya Rizka Okvianin Duling dengan NIM 195200048. Selanjutnya, perkenalkan teman saya Fernanda Dea Amelia dengan NIM 195200063. Dan yang terakhir, perkenalkan teman saya Ionike Putri Ningtyas dengan NIM 195200085. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Menggunakan Eksperimen Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov, atau yang sering dikenal dengan Ivan Pavlov, adalah seorang fisiolog, dokter, dan ilmuwan besar Rusia yang berhasil menyabet hadiah Nobel pada tahun 1909. Pavlov merupakan seorang ilmuwan yang membaktikan dirinya untuk penelitian. Ia merupakan tokoh klasik conditioning, yakni teori pembiasan klasik yang berhasil dikemukakan olehnya. Pada dasarnya, classic conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Classic conditioning termasuk pada teori behaviorisme. Dalam buku yang ditulis oleh Tutz tahun 2000 pada halaman 39, diterangkan bahwa pada awalnya Pavlov ingin mengetahui apa yang menyebabkan binatang mengeluarkan air liur saat mereka makan. Untuk meneliti penelitiannya tersebut, Pavlov melakukan penelitian dengan anjing. Penelitian Pavlov. 1. Unconditioned stimulus atau US. Bersifat perangsangan tak bersyarat, perangsangan alami, dan perangsang wajar. Misalnya, makanan yang dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. 2. Conditioned stimulus atau CS. Bersifat perangsang bersyarat, perangsang tidak wajar, perangsang tak alami. Misalnya, bunyi bel, melihat piring, mendengarkan langkah orang yang biasa memberi makanan. 3. Unconditioned response atau UR. Bersifat respon tidak bersyarat, respon alami, respon wajar, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat, unconditioned stimulus atau UR. 4. Conditioned fresh response atau CR. Bersifat respon bersyarat dan respon tidak wajar, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat, conditioned response. Penjabaran selanjutnya mengenai penelitian Ivan Pavlov terkait teori behaviorisme dijabarkan dari buku yang ditulis oleh Slavin 2006. Dalam penelitiannya, Pavlov menggunakan anjing sebagai percobaannya. Ivan Pavlov melihat bahwa anjing akan mengeluarkan air liur ketika diberikan makanan. Namun, anjing tidak akan mengeluarkan air liur ketika dibunyikan lonceng. Pavlov kemudian membunyikan lonceng berbarengan dengan makanan dalam waktu penelitian. Apabila perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka dalam suatu ketika hanya dengan membunyikan lonceng tanpa memberi makanan, maka air liur anjing akan keluar. Dalam hal ini, makanan dan lonceng disebut rangsangan atau stimulus. Makanan disebut dengan rangsangan tanpa dikondisikan atau disebut juga dengan rangsangan wajar.
sedangkan lonceng disebut sebagai rangsangan buatan. Proses ini kemudian disebut sebagai pengondisikan klasik. Selanjutnya, hukum-hukum teori belajar classical conditioning dari Ivan Pavlov. Yang pertama, extension, atau juga bisa disebut dengan kepunahan, penghapusan, dan pemadaman. Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim tidak diikuti dengan rangsangan tak terlazim. Lama-kelamaan, individu atau organisme itu tidak akan bertindak balas. Setelah respon itu terbentuk, maka respon itu akan tetap ada selama masih diberikan rangsangan bersyarat dan dipasangkan dengan rangsangan tak bersyarat. Jika rangsangan bersyarat diberikan untuk beberapa lama, maka respon bersyarat lalu tidak mempunyai penguat atau reinforce, dan besar kemungkinan respon bersyarat itu akan menurun jumlah pemunculannya dan akan semakin sering tak terlihat, seperti penelitian sebelumnya. Hal ini disebut dengan pemadaman atau extension. Selanjutnya, meskipun Pavlov bisa membuat cahaya sebagai stimulus yang dikondisikan bagi keluarnya air liur, namun jika dia menyalakan lampu itu saja beberapa kali tanpa memberi si anjing makanan, maka cahaya akan kehilangan efeknya sebagai stimulus yang dikondisikan. Tetesan air liur makin berkurang saja sampai akhirnya tidak keluar sama sekali. Di titik ini, kepunahan terjadi. Pavlov sendiri menggunakan istilah kondisional dan non-kondisional. Kedua istilah ini diterjemahkan sebagai kondisi dan tidak dikondisi oleh para psikolog dan digunakan sebagai sekarang kurang saja sampai akhirnya tidak keluar sama sekali. Di titik ini kepunahan terjadi. Contohnya, perubahan sikap yang diberikan guru terhadap siswanya mempengaruhi minat dan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini terlihat ketika guru memberikan perhatian kepada muridnya, memberikan senyuman dan perhatian, maka murid akan termotivasi. Lalu, apabila guru tidak memberikan senyuman dan semangat, maka siswa juga tidak termotivasi oleh kedatangan guru tersebut. Stimulus generalization atau rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. Pavlov menggunakan bunyi lonceng yang berlainan nada, tetapi anjing masih mengeluarkan air liur. Itu menunjukkan bahwa organisme telah terlazim. Dengan ditemukan sesuatu rangsangan tak terlazim akan menghasilkan gerak balas terlazim atau air liur, walaupun rangsangan itu berlebihan atau hampir sama. Contohnya, pemberian positif atmosfer dari guru kepada siswanya akan berdampak baik di benak siswa. Karena secara spontan siswa beranggapan terdapat citra yang bagus di dalam diri guru tersebut. Penjelasan lebih detailnya yakni, guru yang awalnya memulai pelajaran dengan senyum, ramah, serta mengawali pelajaran dengan memberi apresiasi ataupun metafora sebelum memberikan materi pelajaran atau latihan soal, dirasa siswa itu merupakan stimulus yang dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar. Stimulus tersebut akan digeneralisasikan oleh siswa, bahkan guru tersebut adalah orangnya baik, mengerti kemauan siswa dan dapat diajak berdiskusi, serta nantinya dapat memberikan penilaian untuk siswa dan akan memberikan nilai yang bagus. 3. Discrimination atau pemilihan. Diskriminasi yang dikondisikan ditimbulkan melalui penguatan dan pemadaman yang selektif. Diskriminasi berlaku apabila individu berkenaan dapat membedakan atau mendiskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan memilih untuk tidak bertindak atau bergerak balas. Generalisasi awal stimulus ini secara bertahap membuka jalan bagi proses pembedaan. Jika anjing terus dibiarkan mendengar suara bel yang berbeda-beda nadanya atau tanpa menyajikan makanan di hadapannya, maka si anjing mulai merespons secara lebih selektif.
Membatasi responnya hanya kepada nada yang paling mirip dengan CS orisinil. Kita bisa juga secara aktif menghasilkan pembedaan dengan menggandengkan satu nada dengan makanan sementara nada lain tanpa disertai makanan. Ini bisa disebut sebagai eksperimen tentang pemilihan stimulus. Contohnya, apresiasi yang diberikan guru kepada siswanya memberikan stimulus baik bagi siswanya. Penjelasan lebih detail sebagai berikut. Guru yang biasa memberikan pelajaran dengan latihan soal dan usai memberikan pelajaran menyuruh siswa mengerjakan latihan soal yang ada dalam buku teks di papan tulis. Bila penyelesaian soal tersebut benar, maka guru akan tersenyum dan mengatakan, "Bagus." Stimulus ini akan ditangkap oleh siswa dan dianalogikan bahwa perkataan bagus berarti jawaban siswa tersebut benar. Ini akan berbeda jika siswa mengerjakan soal di papan dan guru cuma tersenyum tanpa mengatakan bagus. Karena siswa akan menganalogikan jawaban yang dibuatnya belum tentu benar. Jadi, siswa akan selektif mengartikan senyum guru. 4. Tingkat penganalisisan yang tinggi. Pavlov menunjukkan bahwa sesekali kita dapat mengondisikan seekor anjing secara solid kepada CS tertentu. Maka dia kemudian menggunakan CS itu untuk menciptakan hubungan dengan stimulus lain yang masih netral. Di dalam sebuah eksperimen, murid-murid Pavlov melatih seekor anjing untuk mengeluarkan air liur terhadap bunyi bel yang disertai makanan. Kemudian, memasangkan bunyi bel itu saja dengan sebuah papan hitam. Setelah beberapa percobaan, dengan melihat papan hitam itu saja, si anjing bisa mengeluarkan air liurnya. Ini disebut pengondisian tingkat kedua. Pavlov menemukan bahwa dalam beberapa kasus dia bisa menciptakan pengondisian sampai tingkat 3. Namun untuk tingkat selanjutnya, pengondisian tidak bisa dilakukannya. Contohnya, stimulus yang melekat pada siswa bahwa salah satu hal dirasa sulit, maka hal yang lainnya yang memiliki kesamaan akan dirasa sulit juga. Contoh yang lebih detail sebagai berikut. Stimulus yang telah membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk belajar pada mata pelajaran tertentu atau misalnya sains yang dirasa sulit akan melekat pada diri siswa minat dan motivasi tersebut. Dan bila siswa dihadapkan pada mata pelajaran lain atau misalnya matematika yang juga dirasa sulit, maka minat dan motivasi untuk mempelajari mata pelajaran tersebut akan sama besarnya dengan minat dan motivasi belajar pelajaran terdahulu atau sains. Secara garis besar, hukum-hukum belajar menurut Pavlov yaitu 1. Law of Respondent Conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara stimulan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 2. Of respondent excitation, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Prinsip-prinsip teori belajar klasikal conditioning Pavlov. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak US dan CS akan menimbulkan aktivitas otak. Semua aktivitas susunan syaraf pusat diatur oleh eksistensi dan inhibisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam tutur kata, mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.